Setiap manusia yang ingin mendapatkan keberkahan dan kesenangan di dunia haruslah berusaha. Kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan orang-orang bisa didapatkan ketika manusia bekerja keras mendapatkannya. Tetapi ada saja manusia yang ingin mendapatkan semuanya tanpa berusaha dan bekerja, memakai cara kotor dan melanggar hukum alam untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan cara terlarang dan di luar nalar manusia, yakni membuat perjanjian dengan iblis. Memang perjanjian tersebut menghasilkan kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan orang-orang dengan mudah. Tetapi setiap perjanjian pasti ada yang diberikan dan diterima. Seperti yang dialami oleh keluarga Cakrawangsa. Sang iblis menginginkan tumbal anak kandung perempuan yang dimiliki keluarga Cakrawangsa karena perjanjian mereka. Penumbalan ini sudah dilakukan sejak dahulu. Pada tahun ini, iblis kembali meminta tumbal. Serina Raya Cakrawangsa, keturunan Cakrawangsa ke-256 adalah tumbal berikutnya. Dan sebelum lanjut, saya ingin menyapa teman-teman semua yang setia menyimak kisah-kisah misteri di sini di Fakta Sejarah. Halo semuanya, semoga kalian di sana dalam keadaan baik ya, sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah segala urusannya. Dari penulis M. Sinens, gitu ya ejaannya ya, atau gimana? Nanti pokoknya linknya untuk penulisnya itu ada di deskripsi ya. Dari akun Wattpad M. Sinens, gitu ya. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah, tumbal keluarga Cakrawangsa. Tahun sekitar 1973. Sebuah keluarga berkumpul di dalam ruangan dengan pencahayaan yang remang-remang. Mereka adalah keluarga kecil yang tak memiliki pengaruh besar di negeri ini pada masa itu. Mereka hanyalah seorang petani dengan sebidang tanah yang tidak luas. Berkumpulnya mereka di ruangan tersebut adalah untuk membahas masalah yang sedang melanda keluarga ini, yakni masalah ekonomi. Ekonomi mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja. Keadaan ladang yang tidak subur, serta hujan yang jarang turun, membuat panen mereka tahun ini gagal. Aji, anak pertama keluarga ini, mengungkapkan unek-uneknya. Jika terus seperti ini, kita bisa menjadi miskin dan mati kelaparan, katanya. Haji, jaga ucapan kamu, teriak Arum, istri dari sang kepala keluarga. Tapi yang dikatakan Mas Aji ada benarnya, Ibu, sela Arini, anak terakhir dari Arum. Kamu jangan ikut-ikutan terlebih dahulu, Arum, tukas Daru, anak kedua dari Arum. Keributan itu nampak tidak menarik untuk sang kepala keluarga. Dari tadi, Karta, sang kepala keluarga, hanya diam sembari memegang kepalanya. Anak-anaknya yang malas dan boros membuat Karta bimbang. Cara satu-satunya mengatasi krisis ekonomi di keluarganya adalah dengan bekerja, sedangkan anak-anaknya tidak ada yang mau bekerja. Keempat anaknya tidak berguna. Bagaimana kalau kita mencoba jasa dari dukun yang baru saja pindah kemari? Tanya Teja, anak ketiga dari Karta dan Arum. Semua keributan tadi tiba-tiba lenyap. Semuanya terdiam. Lamunan Karta ikut terpecah mendengar celetukan Teja. Apa maksudmu, Teja? Kau ingin kita menggunakan ilmu hitam untuk mengatasi krisis ekonomi ini? Tanya Karta. Tentu saja, mudah kan Pak? Kita tak perlulah bekerja terlalu keras, jawab Teja. Bukankah jika kita menggunakan ilmu hitam seperti itu, kita perlu mengorbankan sesuatu? Tanya Arum. Ya, paling kita hanya perlu memberi dukun itu uang, atau kita berbagi hasil dengan dukun itu. Aku setuju dengan pendapat Teja, ungkap Aji. Tapi itu terlarang. Ya, walaupun kita bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan, sambung Arini. Semua mata kini memandang kepada Karta.
Karta yang sedang pusing dengan tingkah anak-anaknya yang malas, ditambah dengan hasil panen yang gagal, sedikit tergiur dengan hal yang diungkapkan putra-putrinya. Imannya tidak terlalu kuat. Bisikan-bisikan aneh terdengar di telinga Karta. Ayo ikuti saran anakmu. Kaya, cerdas, disanjung, kau dan keluargamu akan makmur. Karta memukul meja dengan keras, menghentikan bisikan aneh di telinganya, sekaligus mengagetkan keluarganya. Ia kembali mengurut pelan kepalanya. Kita tak akan lakukan itu, tegas Karta. Hembusan nafas berat keluar dari mulut keempat anaknya. Kecewa dengan keputusan sang ayah, mereka berempat saling pandang, memberikan kode melalui mata dan beranjak meninggalkan kedua orang tua mereka. Mas, kenapa kita tak melakukannya? Tanya Arum. Kau ingin keluarga kita memiliki hutang atau apapun itu yang berhubungan dengan hal-hal gaib, hah? Arum terdiam. Perempuan itu ingin hidupnya enak dan bergelimang harta, tapi ia tak ingin mendapatkan timbal balik yang buruk dari hal gaib tersebut. Nah, terdiam kok Arum. Sudahlah, aku akan mencari cara lain. Setelah mengatakan itu, Karta masuk ke dalam kamar, meninggalkan istrinya yang masih asyik dengan diamnya. Di luar rumah, keempat anak Karta berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Duduk melingkar di atas dipan dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuh mereka. Malas sekali aku dengan ayah. Ladangnya sudah gagal panen, apalagi yang ia harapkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda keluarga ini, ujar Teja. Benar, setiap hari kita membantu ayah di ladang, bermandikan keringat, diterpa panas matahari sehingga kulit kita semakin menghitam. Tetapi yang kita dapatkan malah kegagalan panen, sambung Aji. Enak sekali menjadi kau hari ini. Tak perlulah kau berpanas-panasan di ladang, menginjak lumpur dan menanam padi satu persatu, tak perlu. Kau hanya membawa makanan setiap siang, lalu kembali ke rumah, celetuk Daru dengan sarkas. Hei, aku perempuan. Perempuan mana yang bekerja di ladang? Perempuan kerjanya di dapur, di rumah. Kau tak tahu saja beratnya mengerjakan semua itu, Kak, balas Arini. Alah, daripada kita mengadu nasib, lebih baik kita membujuk sang ayah untuk melakukan perjanjian dengan dukun pindahan itu, lerai Aji. Apa dia tidak ingat jika dialah yang memulai, batin Arini. Mereka berpikir, memutar otak agar dapat membujuk sang ayah. Pola pikir mereka pendek, sependek sumbu lilin ketika mencapai titik habisnya. Tak ada satupun dari mereka yang bersekolah, alasannya males dan hanya membuang waktu. Sekolah tidak menghasilkan uang, itu menurut mereka. Cukup lama mereka terdiam hingga Aji bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari halaman rumah. Ketiga saudaranya dibuat heran. Mau kemana kau? Tanya Teja. Pergi ke rumah dukun itu. Terlalu lama jika menunggu ayah. Aku tak peduli jika ayah marah. Aji telah menghilang di pertigaan jalan. Tidak ingin ketinggalan, Daru, Teja, dan Arini mengikuti jejak Aji. Mereka berempat menyusul jalan setapak dengan berbekal cahaya bulan. Tak lama setelahnya, rumah-rumah warga di sekitar jalan setapak mulai menghilang, digantikan dengan pohon-pohon yang rimbun. Suara jangkrik dan burung hantu menjadi pengiring. Arini yang notabene-nya satu-satunya perempuan merasakan perasaan takut. Ia memeluk lengan Daru dengan kencang, membuat Daru mengaduh kesakitan. Kau gila? Lenganku bisa lepas jika kau memeluknya dengan erat. Kau tak akan hilang Arini, tenang saja, ujar Daru sembari melepaskan diri dari Arini. Tapi, bisakah kalian diam? Ini hutan, sela Aji. Tak ingin si sulung tersulut emosi, Daru dan Arini diam seperti yang diperintahkan. Walau masih saja terdengar bisik-bisik takut dari Arini. Jalan setapak yang mereka lewati mulai digantikan oleh ilalang yang menjulang tinggi. Pohon-pohon di hutan juga semakin lebat. Siluet sebuah rumah menyambut mereka. Kabut mengelilingi siluet itu. Entah kenapa, bulu kuduk keempat bersaudara itu berdiri ketika semakin dekat dengan siluet rumah itu. Di sisi lain,
Arum tergopoh-gopoh masuk ke kamarnya dan suaminya. Tadinya istri Karta itu ingin meminta anak-anak yang ada di luar untuk segera masuk karena hari semakin larut. Tetapi ketika sampai di teras, Arum tidak menemukan anak-anaknya. Arum langsung membangunkan suaminya yang sedang tertidur lelap. Setelah mencari anak-anaknya di segala penjuru rumah, tetapi hasilnya nihil, perempuan itu tidak dapat menemukan anak-anaknya dimanapun. Sehingga Arum memutuskan untuk memberitahu suaminya. Perasaan, aku hanya melamun selama beberapa menit. Kenapa suamiku sudah tertidur lelap? Batin Arum. Mas Karta, bangun! Teriak Arum. Karta bergerak tidak nyaman. Tangannya menepis tangan Arum yang mencoba membangkitkan dari tidur. Kenapa? Aku sedang tidur, Arum. Kau tidak melihatnya? Dunia akan berguncang jika aku marah, teriak Karta. Ya, aku melihat kamu tertidur pulas. Aku tidak ingin mengganggu sebenarnya. Tetapi keadaan ini lebih mendesak daripada dunia yang berguncang karena kau marah, Mas, ungkap Arum. Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu membangunkanku? Sebaiknya kau memberikan jawaban yang masuk akal, atau aku benar-benar akan marah. Karta berkata demikian sebab Arum pernah membangunkannya dari tidur hanya untuk menemani di kamar mandi. Jika alasan Arum tidak masuk akal, Karta yang pikirannya sedang kalut bertambah emosi sekarang. Bisa saja ia kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Aji, Daru, Teja dan Arini menghilang. Sementara itu di sisi lain, petir menyambar di langit malam yang berkabut. Datang tidak diundang. Keempat anak Karta terlonjak mendengar suara keras yang menggelegar di seluruh hutan. Arini semakin mengeratkan pelukannya terhadap Daru. Si bungsu menenggelamkan wajahnya di punggung Daru. Petir menyambar sebanyak 3 kali. Kabut di sekitar mereka memudar. Kini sebuah rumah kayu terlihat dengan jelas. Aji dan Teja sempat berpandangan. Kita masuk? Tanya Aji. Tentu. Kita sudah berjalan jauh. Kau tak mau usaha kita sia-sia bukan? Jawab Teja, tanpa adanya rasa hormat kepada sang kakak. Dengan langkah pelan, keempat bersaudara itu melangkah mendekati rumah kayu. Aji yang berada paling depan mengetuk pintu sembari mengucapkan, "Halo?" Tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Arini yang berada di belakang Daru mulai bergumam. Perempuan itu ketakutan. Teja yang melihatnya memutar bola matanya. Ia muak dengan ketakutan Arini. Anak ketiga dari Karta dan Arum itu mendekati si bungsu dan menampar pelan pipi si bungsu. Tak perlulah kau menunjukkan ketakutanmu itu. Kau bisa pulang sendiri jika takut. Untuk apa kau ikut serta mencari rumah ini? Kau hanya menyusahkan, ujar Teja pelan. Jarinya tak henti-henti menunjuk wajah sang adik. Arini berhenti bergumam. Ia melepaskan pelukannya terhadap Daru dan menatap tanah. Perempuan itu menjauh 2 langkah dari kakak-kakaknya. Tanpa disadari ketiga saudaranya, sorot mata Arini berubah menjadi kosong. Tidakkah kau terlalu kasar pada adikmu sendiri? Tanya Daru. Dia pantas mendengarkan perkataanku itu kok, jawab Teja. Jadi kita masuk saja. Buka saja pintunya ke Aji. Siapa tahu dukun itu tidak bisa mendengar suara kau. Aji mengangguk mendengar jawaban Daru. Tangan kanan laki-laki itu mendorong pintu kayu yang nampak lebih tua dibanding dinding-dinding rumah tersebut. Ketiganya masuk ke dalam tanpa menunggu Arini yang masih terdiam di depan rumah. Gelap dan lembab. Kata itulah yang mendeskripsikan bagian dalam dari rumah kayu di tengah hutan. Tiba-tiba pintu masuk tertutup dengan sendirinya. Ketiga bersaudara itu panik bukan main. Mereka mendorong-dorong pintu masuk dengan sekuat tenaga. Bulir-bulir keringat dingin muncul di seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Tanya Daru. Kau pikir aku tahu? Aku tak tahu apa yang terjadi, teriak Aji. Terkun, ribuan lilin menyala dengan tiba-tiba, membentuk sebuah pola asing di mata ketiga putra Karta. Polanya melingkar dengan bentuk segitiga di tengah.
dan simbol-simbol aneh di setiap ujungnya. Seketika rumah kayu itu menjadi terang. Seorang kakek-kakek muncul dan mengagetkan para lelaki di sana. Rambut kakek itu kusut dengan jenggot yang menjuntai, disertai kulit yang berkeriput. Kakek-kakek ini sedikit seram menurut Daru. Apa kau dukun yang baru saja pindah ke desa ini? Tanya Aji. Bukannya menjawab, dukun itu malah memelototi Aji dan dua adiknya. Ketiga bersaudara itu mundur beberapa langkah. Mereka tidak tahu jika melangkah masuk ke dalam lingkaran lilin. Apa yang kalian inginkan? Tanya kakek itu sembari tersenyum lebar. Senyum lebar yang menampilkan deretan gigi tajam berwarna kemerahan. Daru sempat dibuat bergidik ketakutan. Kami ingin hidup kami menjadi lebih baik. Kami ingin kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan dari orang-orang. Kami ingin menunjukkan jikalau tidak bersekolah pun dapat menjadi sukses, terang Aji. Kakek tua itu tertawa keras. Tawanya menggema di dalam rumah kayu. Puas tertawa, mulut kakek itu komat kamit. Suaranya tidak terdengar di telinga Aji, Daru, dan Teja. Bocah-bocah iki teko kanthi pangarep-arep gedhe. Pangarep-arep sing isine mung hawa nafsune menungso. Iki minangka mangsa sing tepat kanggo Cakrawangsa. Setan Cakrawangsa, ayo kabulno kekarepane para muda iki. Kanthi cara iki, perjanjian sing wis suwe mandeg bisa diteruske meneh. Tumbal Cakrawangsa saiki kasembadan maneh. Mulut sang kakek berhenti komat kamit. Lilin-lilin yang membentuk pola telah padam, digantikan garis berwarna merah menyala yang mengikuti pola lilin. Ketiga bersaudara itu ketakutan. Mereka pikir garis melingkar dan pola aneh berwarna merah menyala ini dapat membuat mereka mati di tempat. Rupanya tidak. Mereka masih hidup, hanya saja kepala mereka berdenyut-denyut. Sekarang hidup kalian akan berubah. Kekayaan kalian akan berlimpah. Kalian akan disanjung karena kekayaan dan kecerdasan. Sang iblis telah mewujudkannya. Apakah itu benar kakek? Tanya Teja. Tentu saja. Tapi setiap hal yang diterima membutuhkan bayaran. Bayaran yang tidak mudah dan tidak sedikit. Saat ini kalian sudah membayar lunas. Di tahun-tahun berikutnya kalian harus menumbalkan putri-putri kalian sebagai bayaran. Ujar sang kakek memperingatkan. Saat ini sudah lunas? Tanya Daru. Iya. Kalian membayar dengan nyawa adik kalian sendiri. Aji, Daru, dan Teja melotot terkejut. Ritme detak jantung mereka semakin cepat. Mereka tidak menyangka bahwa sang kakek dukun ini mengambil Arini sebagai tumbal. Kepala mereka berdenyut-denyut. Sakit luar biasa menyerang tanpa ampun. Sekarang kalian adalah Cakrawangsa. Nama keluarga kalian adalah Cakrawangsa. Ingat, kalian harus menumbalkan putri-putri kalian yang berusia 17 tahun. Semakin banyak yang ditumbalkan, semakin banyak kekayaan, kecerdasan, dan sanjungan yang kalian dapatkan. Tanda merah muncul dan melingkar di leher Aji, Daru, dan Teja. Mereka telah terikat dengan perjanjian dan tidak bisa melepaskan diri. Jika mereka melanggar, hukuman akan menanti mereka. Hukuman yang mengancam jiwa dan nyawa mereka. Anak-anak Karta berjalan menyusuri hutan kembali. Bedanya, kini hanya ada 3 anak yang berjalan. Arini, ia telah ditumbalkan demi kepentingan kakak-kakaknya. Wajah Aji nampak senang, sedangkan Teja menunjukkan raut antara senang dan bersalah. Walaupun semua ini bermula dari idenya, Teja merasa bersalah. Tapi balasan yang ku dapat setimpal dengan menumbalkan Arini. Aku kaya dan akan disanjung. Aku harus menikmatinya selagi bisa dan menepis semua rasa bersalah ini, batin Teja. Sedangkan Daru lebih terlihat ketakutan.
Laki-laki itu merasa tindakan yang telah mereka lakukan adalah salah. Tetapi, seberapa banyak mereka menyesal, Arini tidak akan kembali. Arini telah pergi selama-lamanya. Perempuan itu menjadi makanan dari iblis cakrawangsa. Kak Haji, apa yang akan terjadi pada kita? Tanya Daru pelan. Sementara itu angin berhembus kencang, membuat anak rambut Aji dan kedua adiknya terangkat dan tertiup angin. Aji menoleh kepada Daru. Ia tersenyum lebar. Senyum itu juga menular kepada Teja. Tentu saja kita akan baik-baik saja. Kita akan kaya, lalu menikah, dan nantinya kita akan menumbalkan putri-putri kita. Ujar Aji dengan senyuman yang masih enggan pergi. Daru hendak mendebat, tetapi ia terkejut dengan perubahan warna mata Aji dan Teja. Mata mereka yang tadinya hitam berubah menjadi merah menyala. Semerah darah, batin Daru. Daru memilih untuk tidak bertanya mengenai masalah mata Aji dan Teja. Ia juga tidak jadi mendebat kakaknya. Anak kedua itu memilih mengalihkan pandangannya dan meminta kedua saudaranya untuk kembali berjalan. Kau benar, Kak. Hari semakin larut. Ayo, kita kembali ke rumah, balas Teja. Setelah mendengar permintaan Daru, senyum di wajah Teja juga belum pergi dan malah semakin lebar. Daru sengaja melirik kedua saudaranya. Ia berharap senyuman dari keduanya sudah menghilang, tetapi senyum itu malah semakin lebar, membuat jantung Daru berdetak lebih cepat. Ayo adik-adikku. Aji dan Teja kembali berjalan. Daru mengikuti dari belakang dengan jarak yang cukup jauh. Beberapa kali Daru menatap belakang. Laki-laki itu melirik rumah kayu yang mereka datangi. Entah mengapa, Daru merasa sesuatu mengamati dirinya dari arah rumah kayu itu. Sebelum rumah itu benar-benar tertutup oleh lebatnya hutan, Daru sempat melirik lagi. Ia dibuat terkejut dengan sebuah sosok besar yang berlumuran darah di depan rumah kayu. Sosok itu bermata merah menyala seperti kedua saudaranya. Sosok itu berhasil membuat Daru ketakutan. Ditambah, sosok itu menggenggam erat tubuh adik terakhirnya. Jantung Daru berdetak semakin cepat kala melihat Arini menangis darah di genggaman sosok hitam itu. Daru berbalik dan berlari menyusul kedua saudaranya yang sudah jauh di depannya. Tanpa Daru inginkan, air matanya mengalir perlahan. Ia tak kuasa melihat Arini menangis darah di tangan sosok itu. Kalian, tunggu aku, teriak Daru kepada Aji dan Teja. Mendengar teriakan itu, Aji dan Teja berhenti. Tetapi mereka tidak berbalik dan hanya diam. Daru yang telah tiba di belakang mereka menatap keduanya dengan takut-takut. Kalian? Belum selesai Daru mengatakannya, Aji dan Teja berbalik. Mata mereka berdua mengeluarkan darah merah kehitaman, membuat Daru bergidik dan memilih untuk menundukkan kepalanya. Daru, ujar Aji dan Teja bersamaan. Iya, jawab Daru takut-takut. Tatap kami. Daru merasakan aura intimidasi. Laki-laki itu memilih untuk menatap Aji dan Teja. Saat mata mereka bertemu, darah mengalir deras dari leher Daru. Anak kedua dari Karta itu merasakan sakit yang luar biasa. Mata Daru melotot saat merasakan kepalanya mulai miring dan terlepas dari lehernya. Ah! Teriak Daru memecahkan kesunyian di hutan. Di sisi lain, Aji dan Teja melihat sosok yang nafasnya tersengal-sengal. Sosok itu terbangun masih dengan nafas yang tersengal-sengal. Mata sosok itu menatap sekeliling. Aji dan Teja menyebut nama Arum serta Karta. Tanpa menunggu lama, Arum dan Karta datang. Wajah mereka panik bukan main. Arum menggenggam tangan sosok itu dengan erat sembari menitikkan air mata. Daru, ibu sangat khawatir, terang Arum. Sosok itu adalah Daru. Daru menatap sekeliling dengan bingung. Ia melihat Aji dan Teja yang tersenyum tipis. Sedangkan Karta hanya diam di samping Arum. Apa tadi itu hanya mimpi? Batin Daru. Syukurlah kamu selamat. Aji dan Teja hilang. Kau dikejar oleh binatang buas tadi malam. Kau hanya pingsan sebab kelelahan.
ujar ibunya. Arini, tanya Daru. Arum menggelengkan kepalanya. Ia kembali menitikkan air mata sembari sesenggukan. Arum pun menjawab. Kata Aji dan Teja, Arini tidak selamat karena diterkam binatang buas. Daru semakin bingung. Matanya menatap Aji dan Teja yang berada di belakang sang ibu. Mereka tersenyum lebar dengan mata merah menyala. Yang semalam nyata atau tidak? Batin Daru. Daru mengusap lehernya untuk memastikan, dan rupanya kejadian di hutan malam itu nyata. Dibuktikan dengan telapak tangan Daru yang terdapat darah segar. Laki-laki itu menutup matanya beberapa detik sebab ngilu. Saat membuka mata, Arum dan Karta tidak lagi di kamarnya. Daru, kau lihat apa yang akan terjadi jika memiliki keyakinan untuk tidak melakukan penumbalan? Tanya Aji. Kita sudah terikat perjanjian, Ru. Tak ada jalan keluar dari semua ini, tambah Teja. Daru hanya diam. Ia bimbang. Jika tidak melakukan penumbalan, dia mati. Jika berhenti dan melanggar perjanjian, dia mati. Tetapi jika menjalankan penumbalan sesuai perjanjian, dia akan berdosa. Daru menatap kedua saudaranya dengan tatapan ragu. Aji dan Teja saling pandang. Mereka tidak suka melihat tatapan ragu dari Daru. Mereka berdua mendekati Daru dan tersenyum lebar. Daru tidak sempat menghindar. Matanya bertemu dengan mata Aji dan Teja. Mereka berdua menatap anak kedua Karta dengan mata merah menyala. Cukup lama mereka bertatapan. Tiba-tiba Aji dan Teja berdiri di depan telinga Daru. Mereka mendekat dan membisikkan kata-kata yang membuat Daru terperdaya. Melu, supaya iblis Cokrawangsa seneng. Iblis butuh akeh tumbal. Luwih akeh tumbal, luwih makmur uripmu. Luwih makmur urip dhewe kabeh. Perlahan-lahan mata anak kedua Karta berubah menjadi merah menyala. Bersamaan dengan berubahnya mata Daru, darah mengalir deras dari leher serta mata laki-laki itu. Kini Daru terperdaya. Tidak hanya Daru yang terperdaya, Aji dan Teja juga telah terperdaya oleh iblis Cokrawangsa. Esoknya, Karta dan Arum bingung dengan hasil panen yang tiba-tiba berlimpah. Padahal kemarin seluruh tanaman padinya rusak dan tidak bisa dipanen. Kebingungan itu semakin besar ketika padi hasil panen terjual dengan harga yang sangat tinggi. Namun, Karta dan Arum memilih untuk tidak memusingkan kebingungannya. Mereka memilih untuk menikmati kekayaan yang didapat dari hasil panen. Suami istri tersebut tidak tahu saja apa yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Bersambung. Nantikan alur berikutnya yang tidak tertebak dari penulis Max Ziden atau MC Max. Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.